Vlog kali ini adalah part 2 dari liburan bersama mertua di South Carolina. Untuk kalian yang belum menonton video part 1, aku akan sertakan link di kolom deskripsi di bawah video ini supaya kalian bisa langsung klik dan nonton videonya bagi yang belum. Amerika Serikat adalah negara terluas ketiga di dunia setelah Rusia dan Kanada. Sebagai perbandingan luas wilayah, Indonesia menduduki peringkat ke-16 dunia dan luas negara Amerika Serikat itu kurang lebih 5 kali luas Indonesia. Jadi bisa kalian bayangkan betapa luasnya Amerika Serikat seperti luas seluruh Indonesia dikalikan 5. Karena itu ada banyak sekali tempat-tempat dan kota-kota yang menarik di Amerika Serikat yang sepertinya nggak habis-habis untuk dieksplor. Sayang sekali biasanya pengetahuan orang-orang Indonesia tentang Amerika hanya sebatas kota-kota besar seperti New York City, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, dan semacamnya. Padahal negara Amerika Serikat itu jauh lebih luas, lebih cantik, dan lebih beragam daripada sekedar kota-kota besar itu. Karena itu, aku berharap lewat vlog dan channel YouTube-ku ini, teman-teman semua bisa belajar hal-hal baru tentang Amerika Serikat. You keep turning heads when you walk by. If they only knew you love me blind. South Carolina adalah salah satu dari 50 negara bagian yang ada di Amerika Serikat. South Carolina terdiri dari 46 counties atau setara dengan karesidenan yang membawahi 71 series atau kota besar dan 200 towns atau kota kecil. Dan sekarang aku mengajak kalian jalan-jalan di kota Beaufort di negara bagian South Carolina. Gets to take you home. It's the way that you love me in the morning. It's the way that you love me through the night. Negara bagian South Carolina memiliki beberapa kota yang terkenal sebagai tujuan wisata populer. Kota yang paling populer adalah Charleston yang sudah pernah aku kunjungi dan aku buat vlognya beberapa waktu yang lalu. Nanti aku akan sertakan linknya juga di kolom deskripsi supaya kalian bisa klik dan nonton untuk yang belum. Dan tentu saja kota Beaufort ini adalah salah satu tempat wisata yang populer di Amerika Serikat yang berada di negara bagian South Carolina. Kota Beaufort di negara bagian South Carolina ini adalah salah satu kota favorit kedua mertuaku. Setahun sekali beliau berdua akan menyetir jauh-jauh dari Wisconsin menuju Beaufort yang memakan waktu sekitar 17 jam berkendara untuk menikmati liburan di kota Beaufort, South Carolina. Dan tahun ini mereka mengajak aku dan suamiku untuk berlibur bersama. Puji Tuhan, aku memiliki relationship yang baik dengan kedua mertuaku, sehingga kami bahkan sering liburan bersama. Karena itu sangat penting untuk mengusahakan dan punya kriteria jodoh yang terbaik untuk kita. Karena mertua yang baik akan datang dari pasangan atau jodoh yang juga baik. Setelah jalan-jalan di downtown kota Beaufort, aku dan suamiku merasa lapar, jadi kami mencari restoran terdekat. Puji Tuhan, aku adalah orang yang mudah beradaptasi, termasuk beradaptasi makanan. Dulu sebelum menikah, aku adalah seorang frequent traveler. Setahun sekali atau bahkan 2 kali, aku akan traveling keliling dunia, terutama ke Eropa. Dan aku adalah orang yang anti ribet-ribet, jadi aku nggak pernah bawa bahan makanan apapun dari Indonesia. Selama traveling, aku bahkan ingin mengenal tradisi orang lokal, termasuk juga makanannya, sehingga aku nggak merasa dibatasi dengan makanan dari Indonesia saja saat aku sedang berada di luar Indonesia. Jadi ketika sudah tinggal di Amerika pun aku gampang mencari makanan karena ternyata banyak banget restoran Amerika yang enak-enak. Dan aku sudah tidak lagi mencari restoran Asia atau restoran Indonesia selain masakanku sendiri. Ayo sekarang kita jalan-jalan dengan memakai mobil golf yang sudah disewa oleh kedua mertuaku untuk kami dan mengeksplor sekitar cottage tempat kami tinggal yang ternyata juga banyak tempat yang menarik.
Di sini besok hari akan ada festival makanan gitu guys. Jadi aku akan mengajak kalian untuk jalan-jalan besok ya, untuk menikmati makanan apa yang ada di festival makanan ini. Sekarang tebak aku dan suamiku mau kemana? 'Cause it's so easy to love, but it's so hard to find. Kami mau ke sini, ke Cypress Wetlands. Cypress Wetlands adalah permata ekologi yang ada di jantung kota Port Royal, South Carolina, yang jaraknya sekitar 15 menit berkendara dari kota Beaufort. Cypress Wetlands ini adalah habitat burung dan satwa liar, terutama American alligators. Untuk masuk ke dalam Cypress Wetlands ini gratis, tidak ada tiketnya, jadi tinggal datang saja dan masuk. Seperti yang kalian lihat, meskipun tempat ini gratis, tapi suasananya sangat bersih, pengunjung yang tertib, beradab, dan fokus menikmati suasana alam dan tidak mengganggu satwa liar yang ada di sini. Suamiku adalah seorang pecinta alam karena memang dibesarkan oleh keluarga yang juga mencintai alam. Jadi dia excited banget untuk berkunjung ke sini. Lihat guys, ini alligator yang ada di sini. Dan yellow-bellied slider ini adalah penyu yang juga merupakan ikon dari tempat ini. Tempat-tempat wisata alam yang unik seperti inilah yang jauh lebih diminati oleh orang-orang Amerika. Makanya di Amerika nggak terlalu banyak mall seperti di Indonesia karena memang mereka bukan penggemar mall. Nah sekarang mari kita lanjutkan perjalanan ke tempat wisata berikutnya, masih dengan naik mobil golf. Tempat ini bernama The Sands Beach atau pantai pasir yang masih terletak di Port Royal, South Carolina. Jadi hanya dengan tinggal di Port Royal saja kita sudah bisa berkunjung ke banyak tempat wisata yang menarik. Sand Beach ini adalah tempat favorit para pemancing ikan dan juga tempat wisata keluarga. Di Sand Beach ini juga ada menara kayu yang bisa kita naiki sampai ke puncak. Jadi dari puncak menara ini kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah terhampar di bawah sana. Keesokan paginya kami kesini ke festival makanan yang kemarin tenda-tendanya baru didirikan dan kami lewati dalam perjalanan menuju ke Cypress Wetlands. Kami pergi bertiga, aku, suamiku, dan bapak mertua, sedangkan ibu mertua menunggu di cottage yang kami tinggali. Untuk membeli makanan di sini kita harus membeli tiket dulu yang harganya $1 per tiket. Kami membeli 30 tiket atau setara $30. Jadi nanti kalau mau beli makanan, belinya bukan pakai uang tapi membayar dengan tiket-tiket yang sudah dibeli ini. Nah ini dia jajanan pertama kami. Kami bungkus supaya nanti bisa dibawa pulang dan ibu mertua bisa ikut makan. Di Amerika Serikat kalau ada festival seperti ini menjadi ajang bagi seluruh keluarga untuk jalan-jalan, have fun, dan tentu saja juga jajan. Lihat bapak mertuaku aja jajan donat. These are fried donuts. Nah ini jajanan kedua kami juga bawa pulang supaya ibu mertua bisa ikut makan.
the only American instrument. What we get here? Plain and spicy. Nah gimana, kalian tahu nggak kalau di Amerika juga ada festival jajanan kayak gini? Kayak di depan sekolahan ya kalau di Indonesia. Nanti sepulang sekolah, murid-muridnya akan jajan di tempat atau di warung-warung jajanan. Seru ya? Nah setelah jajan tadi, kami kembali ke cottage untuk makan jajanan-jajanan yang tadi kami beli. Lalu mertua akan mengajak ke satu tempat wisata lagi. Tapi sebelumnya di tengah jalan, kami mampir dulu ke kedai kopi ini tentunya untuk jajan dan minum kopi. Seperti biasa, kalau bersama dengan mertuaku, pasti isinya makan, makan, dan makan. Makasih. Dan seperti biasa juga, kalau pergi dengan mertua kemana-mana pasti bapak mertua yang nyetirin. Benar-benar aku dan suamiku merasa seperti jadi anak kecil lagi yang kemana-mana diantar dan ditraktir oleh orang tua. Kali ini kami pergi ke Hunting Island yang jaraknya sekitar 20 menit perjalanan dari Beaufort. Tempat ini juga merupakan ekosistem satwa liar. Two seniors and. All right, thank you, ma'am. Beautiful. Yeah, I like it back here. I do too. I could sit here all day long. Film watch Forrest Gump out here. Yeah. Wah, ada alligator lagi guys. Dan seperti biasa, untuk berpetualang di alam pasti suamiku yang sangat excited. Dan aku juga kagum dengan orang-orang Amerika yang begitu baik merawat alam, sehingga tertata bersih, rapi, terjaga kelestariannya, dan juga niat banget membangun infrastruktur yang memadai. Iya kan, bahkan kita bisa healing di sini karena tersedia tempat yang senyaman ini. Nah guys, ayo kita lanjutkan explore satu tempat lagi yang juga dekat dengan sini, yaitu pantai. Di Hunting Island ini juga ada pantai yang indah dan juga ada mercusuar yang aku kepengen banget bisa naik sampai ke atas. Dressing up, fixing my strut, always prepared, you never know who shows up around the corner, maybe it's that. Wah, tapi sayang sekali rupanya mercusuar ini sedang dalam perbaikan atau renovasi, jadi kita nggak bisa masuk apalagi naik ke atas. Yah, aku agak kecewa deh. I would do anything you ask me to do. Jump out on the stage, get locked up in a cage. Aku masih mau iseng nih guys, mau cari apakah ada pintu masuk untuk menuju ke mercusuar ini. Ternyata nggak ada. Aksesnya benar-benar ditutup dan dipagari, yang nanti akan dibuka kembali ketika renovasinya sudah selesai. Curtains, rose petals on my bed, I'm your sweetheart. Karena mercusuarnya tutup, tentu saja kami cuma bisa melihat dari luar. Jadi kami melanjutkan perjalanan ke arah pantai yang letaknya dekat sekali dengan mercusuar, jadi bisa dicapai dengan hanya berjalan kaki. Dan cuaca saat ini masih dingin ya guys untuk aku, jadi aku perlu pakai jaket dan coat untuk berjalan-jalan di luar ruangan seperti ini. Mr. Director, I will do anything you want me to do. Hey, Mr. Director, anything for you. I can sing, I can dance, I can sing, I can dance, I can learn the smooth moves. I will do anything you ask me to do. Suamiku juga hobi bikin video, bahkan dengan alat-alat yang lebih profesional, tidak seperti aku yang cukup pakai HP aja. I can sing, I can dance, I can learn the smooth moves. I will do it.
benar-benar berharap channelku ini bisa memberikan pengetahuan baru tentang Amerika Serikat. Jadi kalian tidak hanya mendengar dan membaca tentang Amerika Serikat seperti yang dinarasikan oleh media-media besar yang belum tentu benar dan sesuai dengan kenyataan hidup sehari-hari di Amerika Serikat. Di pantai ini juga ada perahu nelayan untuk mencari ikan. Kalian bisa lihat perahunya modern dan cantik seperti ini. Honey, what would Jesus do? So she turned it into wine. Kami sangat menikmati interaksi dengan orang-orang lokal yang spontan seperti ini. Orang-orang Amerika itu biasanya ramah-ramah meskipun mereka private dan nggak mudah percaya dengan orang lain. Dan seperti biasa, kalau travel dengan mertua pasti isinya ada makan, makan, dan makan lagi. Jadi kami mampir ke restoran ini, favoritnya ibu mertua, untuk makan malam setelah tadi explore Hunting Island. Dan inilah enaknya menjadi orang yang mudah beradaptasi seperti aku, termasuk beradaptasi tentang makanan. Jadi diajak ke restoran lokal pun aku sudah bisa menikmati makanannya dan nggak perlu mencari restoran Asia, apalagi restoran Indonesia. Karena kalau kita mau belajar dan membuka diri, makanan-makanan dan restoran-restoran di Amerika itu banyak kok yang enak-enak. Dan setelah makan malam, kami pergi ke sini ke St. Peter's Catholic Church atau Gereja Katolik Santo Petrus yang ada di kota Beaufort, South Carolina. Kedua mertuaku rajin berdoa di kapel adorasi di gereja Katolik. Jadi meskipun sedang liburan, mereka berdua selalu menyempatkan diri setiap hari pergi ke kapel adorasi. Memiliki mertua seperti beliau berdoa sungguh-sungguh merupakan anugerah yang sangat indah dari Tuhan untuk aku. Anugerah yang aku dapatkan melalui suamiku. Di kolam di halaman gereja pun ada papan peringatan, awas ada alligator. Bukan berarti di sini ada alligator ya, cuman supaya orang-orang lebih berhati-hati saja. Di musim-musim tertentu kadang ada alligator yang terdampar. Dan lagi-lagi bapak mertua nyetirin kami ke downtown Beaufort untuk jajan lagi. Dan guys, kali ini kami jajan dessert berupa ice cream. Yang aku juga suka dari orang-orang Amerika adalah mereka menikmati hidup, bahkan sampai ke usia tua, seperti kedua mertuaku yang masih suka traveling, road trip, dan jajan. Bahkan jajan ice cream. Mereka juga tetap mandiri, apa-apa dikerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan tidak pernah merepotkan anak, cucu, dan menantunya. Malah sebaliknya, mereka yang suka menyenangkan kami. Aku yang sudah yatim piatu ini benar-benar bersyukur bisa punya kedua mertua seperti mertuaku ini, sehingga aku merasa seperti punya orang tua lagi. Karena itu aku gak henti-hentinya bilang kepada kalian untuk jangan sembarangan menikah, jangan sembarangan memilih pasangan atau jodoh, karena lewat jodoh kalian akan datang mertua yang seperti apa. Apakah mertua yang baik atau bukan? Oke, cukup sudah acara makan-makan untuk hari ini. Kenyang banget. Keesokan harinya adalah hari terakhir kami berlibur bersama dengan mertua, dan kebetulan hari itu adalah hari Minggu. Jadi di Minggu pagi, aku dan suamiku akan mengikuti misa Ekaristi di gereja St. Peter's ini lagi, sebelum nanti nyetir pulang ke rumah kami yang jaraknya sekitar 4 jam perjalanan. Setelah penantian dan pencarian jodoh yang sangat panjang, akhirnya aku bisa merasakan bahagianya pergi ke gereja dan ikut misa bersama dengan suami. Tidak lagi sendiri. Terima kasih Tuhan. Untuk kalian yang masih mencari dan menunggu jodoh, aku berharap kalian betul-betul mempersiapkan diri dengan baik dan memiliki kriteria yang jelas untuk jodoh kalian, supaya kehidupan rumah tangga kalian kelak bisa berbahagia, termasuk mendapatkan mertua yang baik. Nah kan, makan-makan lagi, bapak dan ibu mertuaku sudah memesan tempat di restoran ini supaya setelah misa di gereja kami bisa datang ke sana untuk bertemu dengan mereka dan sarapan bersama sebelum nanti kami kembali ke rumah kami di North Carolina.
Kedua mertuaku masih akan tinggal di kota Beaufort ini selama beberapa hari mendatang. Karena setelah ini akan ada anaknya yang lain yang akan berlibur bersama dengan mereka, yaitu kakak suamiku, bersama dengan suami dan anaknya. Seperti yang tadi sudah aku bilang, kedua mertuaku sama sekali nggak pernah merepotkan kami, anak, cucu, dan menantunya. Bahkan mereka yang suka menyenangkan kami, suka nraktir, dan ngajak liburan bersama. Ternyata di mobil kami sudah ada surat tilang karena kami parkir di tempat yang salah. Di Amerika Serikat, tilang bisa dibayar online sehingga simple dan mudah. Terima kasih sudah menonton vlog ini sampai selesai. Sampai jumpa di vlog dari Amerika berikutnya. Bye-bye.